Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius bab 10 ayat 7-15. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus sesungguhnya memberikan kita beberapa poin penting yang bisa kita renungkan. Pertama, Yesus berbicara tentang karya kerajaan Allah di dunia ini. Dan karya-karya itu seperti apa? Tujuannya apa? Kalau kita mendengar kisah hari ini, ada suatu perintah. Itu bukan suatu perintah biasa, tapi ini adalah perintah perutusan tentang kerajaan Allah. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah. Di sini, ketika kita berbicara perutusan, ada satu perintah. Perintah yang menggerakkan setiap murid Tuhan untuk melakukan karya Allah, karya yang menghasilkan, yang menawarkan, dan karya yang dimana setiap orang mampu melihat kehadiran Allah di dunia ini. Dan tentu tujuannya apa? Agar manusia mengalami kerajaan Allah yang sungguh nyata di dunia ini. Dan salah satu perintah yang diminta oleh Yesus adalah pemberitaan atau pewartaan tentang kerajaan Allah. Dan salah satu pemberitaan tentang kerajaan Allah adalah pertobatan. Maka Yesus di akhir dalam bacaan hari ini mengatakan, pada hari penghakiman sesungguhnya
tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan dari tanggungannya dari kota itu. Artinya apa? Pemberitaan tentang kerajaan Allah selalu berhubungan dengan pemberitaan tentang pertobatan. Yang berarti bahwa kerajaan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mengalami perubahan di dalam karya Allah, perubahan di dalam hidup Allah, orang-orang yang hidup di dalam misi Allah. Untuk memahami hal demikian, maka apa yang diminta oleh Allah dalam hidup manusia adalah supaya manusia menyerahkan dirinya, mengandalkan Tuhan dan bersatu dengan Allah. Maka ketika Yesus mengatakan pergilah, jangan membawa ini, jangan membawa itu, sesungguhnya di sini Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang, siapapun dia, kalau ingin mengalami apa yang kita sebut dengan kerajaan Allah, maka ia harus pertama-tama menyerahkan dirinya kepada Allah, supaya mampu melihat bagaimana Allah dan kerajaannya. Lalu kemudian setiap orang dipanggil bahwa hidup di dunia ini hanya satu, yaitu manusia harus terarah kepada Allah. Maka sikap yang dibutuhkan adalah sikap mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sikap mau menyatukan seluruh kehidupan kita di dalam kehidupan Allah, supaya kita memperoleh apa yang menjadi tujuan Allah bagi manusia di dalam hidup ini, yaitu keselamatan. Saudara-saudari, marilah dalam hidup ini sangat menarik ketika Tuhan memanggil kita semua untuk mengalami yang kita sebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan di mana ada kedamaian, ada kebahagiaan sejati, ada kesatuan sejati, ada keharmonisan, ada sukacita yang sejati dan kekal. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus hari ini. Saudara-saudari, semoga kasih karunia Allah hari ini menguatkan hidup kita. Teristimewa panggilan kita sebagai murid untuk selalu menatap jalan hidup kita kepada arah yang kita harus tuju, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Sebab setiap orang yang menjadi murid Tuhan harus siap untuk berjalan dalam terang kasih Allah, dan tujuannya bersatu dengan Allah dalam kerajaannya. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, menjaga dan melindungi kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Allah. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.